Perjalanan sejarah kepahlawanan Bagus Rangin. Perjalanan Bagus Rangin dalam menentang kolonialisme dan imperialisme Belanda pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Suryawijaya, Raja Kanoman. Pusat gerakan Bagus Rangin berlokasi di sekitar daerah Jatitujuh, termasuk Kabupaten Majalengka sebelah utara. Bagus Rangin berasal dari Demak Blandong, Raja Galuh sekarang, termasuk daerah Kabupaten Majalengka yang terletak di kaki Gunung Ciremai. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1761. Beliau putra Sentayem atau Buyut Teyom, cucu Buyut Waridah, keturunan Mbah Buyut Sambeng. Bagus Rangin mempunyai 3 orang saudara. Kakaknya bernama Buyut Bangin dan kedua adiknya masing-masing bernama Buyut Salimar dan Ki Buyut Serit. Ayahnya adalah seorang yang taat dalam agama Islam, dan dalam tugasnya sehari-hari beliau sebagai guru agama serta dikenal sebagai kiai atau ajengan yang tinggi ilmunya dan banyak muridnya, termasuk putranya Bagus Rangin. Sifat Bagus Rangin digambarkan oleh Stapel sebagai pemimpin yang gagah berani dan sanggup menyatakan perang yang didukung oleh pengikutnya yang banyak. Setelah cukup umurnya, Bagus Rangin diserahi tugas mengepalai kebagusan Jatitujuh oleh Sultan Cirebon dengan pangkat Senapati. Pasukan yang langsung dipimpin Bagus Rangin berjumlah antara 280 hingga 300 orang yang terlatih perang. Beberapa orang yang memimpin perlawanan itu selalu Bagus Rangin yang menjadi pemimpin umum, antara lain Bagus Wariem dan Bagus Ujar dari Biawak, Bagus Sakti dan Bagus Kondur dari Jatitujuh, Rontui dari Sindang Haji Raja Galuh, Nairem dan Samun dari Baruang Kulon, Bana yang menjadi sekretaris Bagus Rangin dari Baruang Wetan, Bagus Sidung dari Sumber, Bagus Arisitem dari Loyang, Bagus Suara dari Bantar Jati, Bagus Sanda dari Pamayahan, Bagus Narim dari Leles, Bagus Jamani dari Depok, Demang Penangan dari Cikau, Wirasraya dari Manis, Jurang Prawira dari Linggarjati, Jaya Sasmita dari Cimunding, Jagabaya dari Luragung, Harmanis dari Cikau, lantas Anggas Raya dari Timbang, Demang Jaya Prawata dari Nagarawangi, Demang Angon Kelangon dari Weru, Ingabei Marta Manggala dari Pagebangan, Demang Jaya Pratala dari Sukasari. Asal-usul dari pemimpin-pemimpin perlawanan Bagus Rangin mencerminkan betapa luasnya wilayah perlawanan itu yang meliputi wilayah Kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Kuningan sekarang. Juga meliputi daerah lainnya antara lain Subang, Karawang, Sumedang, Indramayu. Memang mereka didukung oleh masyarakat daerah-daerah tersebut berupa tenaga manusia dan senjata atau logistik, baik beras dan makanan lainnya, dan juga bantuan moral. Beberapa desa yang membantu Bagus Rangin adalah Banuang Kulon, Malandang, Congeang, Cililin, Depok, Selawi, dan Sukasari. Sedangkan kepala-kepala desa yang mendukung kaum perlawanan ialah Kepala Desa Batu Nunggal, Tegal, Bentang, Geruda, Cinaka, Tanggulan, Tambal, Ayer, dan lain-lain. Selain dari rakyat, dukungan dan bantuan itu diperoleh pula dari beberapa penguasa daerah setempat, terutama dalam bentuk perlengkapan perang sangat penting seperti senapan, meriam, dan lain-lain, juga bahan makanan. Adapun senjata-senjata yang digunakan pasukan Bagus Rangin adalah tumbak, pedang, bedog, keris, senapan, dan meriam. Pemusatan pasukan Bagus Rangin di sekitar Bantar Jati, Jatitujuh, daerah perbatasan Sumedang dengan Cirebon. Sementara itu pada tanggal 1 September 1806 tercapai persetujuan tentang perjanjian antara pemerintah kolonial dengan Sultan Sepuh dan Anom, yang isinya antara lain menetapkan bahwa Raja Kanoman beserta saudaranya dikembalikan ke Cirebon dan dinobatkan sebagai Sultan. Selanjutnya orang-orang Cina tidak diizinkan lagi tinggal di daerah pedalaman dan kepada para Sultan tidak diperkenankan memeras rakyat. Perjalanan sejarah kepahlawanan Bagus Rangin, bagian 4. Pada tanggal 1 September 1806 tercapai persetujuan tentang perjanjian antara pemerintah kolonial dengan Sultan Sepuh dan Anom, yang isinya antara lain menetapkan bahwa Raja Kanoman beserta saudaranya dikembalikan ke Cirebon dan dinobatkan sebagai Sultan. Selanjutnya orang-orang Cina tidak diizinkan lagi tinggal di daerah pedalaman dan kepada para Sultan tidak diperkenankan memeras rakyat. Berlakunya perjanjian itu belum dapat meredakan pergolakan rakyat daerah Jatitujuh dan sekitarnya. Bahkan pada pemerintahan Gubernur Jenderal
Jenderal William Daniels tahun 1808 hingga 1811, justru perlawanan rakyat itu makin meluas ke daerah Indramayu sebelah selatan. Dalam rangka itu, Bagus Rangin berhasil menghimpun dan membina kembali para pengikutnya dan masyarakat setempat. Pada umumnya sangat besar. Bagus Rangin sangat dipercaya dan diharapkan menjadi pemimpin oleh para pengikutnya. Begitu besarnya pengaruh Bagus Rangin sehingga kemudian beliau dipercaya sebagai titisan Ratu Adil yang akan melenyapkan kedoliman dan ketidakadilan serta membawa keadilan. Dalam rangka mematangkan persiapan perang, diadakanlah penggemblengan khusus terhadap pemimpin pasukan dan anak buahnya. Waktu penggemblengan dilakukan setelah sembahyang Jumat atau sholat Jumat di Masjid Jadi 7. Mereka berpakaian serba putih sebagai tanda ikhlas rela berkorban baik harta, jiwa maupun raga demi tanah air, bangsa, negara, dan agama. Yang sampai dengan sekarang, peninggalan yang masih terbukti masih ada yakni pohon jati yang tumbuh besar dan megah di alun-alun Desa Jati 7. Konon dulunya terdapat 7 pohon jati, namun sekarang hanya tinggal 2 pohon saja. Dan ini adalah saksi sejarah. Selain itu juga, bangunan masjid yang berdiri kokoh hasil renovasi masa kini. Konon dulu masjid itu kecil dan hanya dapat menampung untuk beberapa jemaah saja. Telah kita simak Nyuk Curug Galur Majalengka. Nantikan Nyuk Curug Galur selanjutnya.